Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Amelia. Saya akan mendemonstrasikan proyek web service dari praktikum sistem operasi. Pertama kita masuk ke dalam server praktikum C-nya terlebih dahulu. Karena ini di Windows, jadi tidak terlihat passwordnya. Kita tunggu. Ternyata passwordnya salah. Kalau benar dia bakal ini. Nah, di sini kan ada permintaan begini, tapi biasanya saya menolak untuk menyimpan passwordnya. Selanjutnya, kita bakal melihat direktori kita terlebih dahulu. Jadi kita harus login dulu menggunakan command cd. Masuk ke dalam direktori folder yang saya punya. Bisa di ls terlebih dahulu. Jadi terdapat direktori dari project web page yang saya buat, yaitu gejala. Nah, kita bisa masuk dulu ke direktori gejalanya. Terus kita ls. Nah, di dalamnya itu ada 4 file, yaitu ada docker file, docker compose.yml, requirement text, sama gejala.py. Gejala.py ini merupakan file Python yang akan saya jalankan menggunakan framework RESTful API, yaitu Streamlit. Selanjutnya mungkin kita bisa langsung PWD aja, kita lagi ada di mana sekarang. Nah, kan kita udah masuk nih kan di gejala. Nah, pertama itu kan kita buat gejala.py-nya dulu. Mungkin di sini kita buka dulu pakai nvim gejala.py. Nah, di sini tuh ada sebuah program yang sudah memakai framework Streamlit untuk menampilkan gejala deteksi penyakit. Dimana di sini saya membuat suatu datanya, lalu nanti bakal ditampilkan oleh Streamlit title dari webpage-nya itu apa, terus kalau misalkan inputan penyakitnya itu apa gitu kan, nanti bakal dideteksi sama deteksi penyakitnya dan dikeluarkan gejalanya, gejala inputnya. Terus abis itu penyakit yang terdeteksi itu, misal kalau misalkan kita masukin panas, ya berarti kita terdeteksi penyakit demam. Nah, mungkin di sini aku mau keluar aja kali ya. Sebentar. Nah, setelah membuat gejala.py gitu kan, kita udah punya file untuk dijalankan di sebuah web page. Kita bisa masuk ke nvim docker file. Docker file yang sudah saya buat. Nah, di sini tuh ada yang namanya firm Debian Bullseye Slim yang merupakan sesuatu yang diberikan gitu dari 135.181 ini, itu tuh merupakan Debian Bullseye Slim. Terus habis itu di sini kita bisa menginstal di sini tuh di docker file itu kita harus menginstal, di mana kita harus mendapatkan update dan juga instalan dari netcat Python 3-nya biar mendapatkan koneksi internetnya. Terus di sini sebenarnya harusnya web page files. Di sini kita mengcopy file gejala.py dalam sudo home dan juga direktori gejala, dan isi dari direktori gejala itu ada file gejala.python. Terus di sini kita juga nge-copy requirement kita kan kita pakainya Streamlit ya. Jadi di dalam requirement nanti kita bisa lihat gitu bahwasanya ada framework Streamlit di sana. Terus juga kita install Python-nya.
yang dimana si ini tuh menandakan bahwasanya kita tuh pakai Python dan juga frameworknya Streamlit gitu. Makanya di sini terdeteksinya itu sudo, terus juga di sini ada directory yang project yang kita mau dan ada requirement text-nya. Dimana set working directory-nya itu adalah sudo terus langsung ke directory gejala yang kita punya, yang mana akan dipost di port 25034, lalu menggunakan terus bisa dijalankan web page-nya di ini teh kayak CMD teh kayak command prompt gitu kalau di Windows. Nah, di sini teh dari Streamlit run terus bakal berjalan di port 25034 yaitu port milik saya, dan juga di yang akan dijalankan adalah file dari gejala.py-nya itu sendiri. Kita save lalu kita quit. Nah, selanjutnya saya bakal menjelaskan tentang Docker compose.yml. Dimana di sini tuh menjelaskan bahwasannya versi Python yang kita jalankan yaitu versi 3, terus service yang akan kita munculkan yaitu dari direktori gejala, yang dimana image-nya ini merupakan Docker Hub, akun Docker Hub yang saya miliki yaitu DSNmail, dan ini tuh sudah ditambahkan ke Docker Hub si gejalanya itu. Jadi ada di Docker Hub tuh image-nya akun aku, terus direktory yang aku punya yang akan berjalan di port 25034, terus networks-nya itu yang sudah diberikan oleh dosen saya yaitu Niat yang Suci. Terus habis itu dia itu terdapat di sudo home praktikum C, terus di direktori gejala, dan bisa langsung dijalankan di work directory home gejala. Terus di sini networknya tetap Niat yang Suci dan eksternalnya nanti bakal terbaca true. Mungkin kita save lagi dan juga kita quit. Nah, tadi kan aku kan belum munculin requirements.txt-nya. Di dalam requirement.txt-nya itu hanya mendeklarasikan bahwasanya kita meng-require si framework template-nya. Jadi kalau kita buka, isinya cuma ada tulisan tulisan itu Streamlit. Nah, cuma ada Streamlit aja. Karena seperti yang udah saya jelaskan tadi. Nah, ketika kita sudah mempunyai keempat file ini, kita bisa menjalankan bisa gitu, kita langsung buka server yang kita punya atau terminal Linux yang kita punya. Terus pertama-tama itu kita harus login ke Docker Hub kita. Nah, sebentar mungkin saya tunjukkan Docker Hub yang saya punya. Mungkin semoga terlihat di layar. Ini saya sudah punya ya di Docker Hub-nya. Nah, untuk masuk ke Docker Hub itu kan kita tuh harus masukin data kita nih, si gejala.py ini ke Docker Hub. Itu tuh menggunakan Docker login. Tulisannya tuh gini. Dimana nanti kita bakal memasukkan username beserta password yang kita punya. Kalau ini tuh kan satu-satu ya akunnya, takutnya nanti kita masuk ke akun orang, jadi hati-hati aja, kita harus bisa nge-logout akun tersebut. Jadi nanti kalau misalkan kita belum sempat bisa login, kita jangan paksakan untuk membuild di tempat tersebut, karena itu bukan tempat login kita. Maksudnya itu bukan akun Docker Hub kita. Nah, nanti setelah itu kita bisa menggunakan docker build minte, nanti nama file kita, nama direktori kita gejala gitu. Itu bakal ke build gitu, ke run gitu. Setelah
di build, kita bisa masuk ke Docker tag. Setelah di Docker tag, kita bisa langsung masuk ke Docker images untuk melihat bahwasanya aplikasi kita itu sudah terdaftar atau belum. Nah, terus setelah Docker build, kita bisa langsung ke Docker Compose untuk mendapatkan port aplikasi yang memang kita yang memang ingin kita buatkan untuk publik. Semoga terlihat di dalam di dalam layar. Ini ada aplikasi deteksi penyakit yang saya buat. Sini sebenarnya penyakitnya itu penyakit anak kosan yang biasa gitu, kayak panas, pusing, batuk, sakit perut, luka gitu. Karena kan biasanya panas, pusing kebanyakan nugas, batuk-batuk mungkin karena minum es terus karena pengen yang seger-seger terus ini sakit perut biasanya tuh kita jarang makan. Terus kalau luka ini berlaku ke anak kos yang jarang mandi gitu, sok gegaruk terus luka. Nah, kalau misalkan panas, di sini dideteksinya penyakitnya itu demam, terus rekomendasi obatnya itu paracetamol, aspirin, ibuprofen untuk anak kecil. Terus ini pusing, kita bisa pakai bodrek, minum bodrek, migrain, alprazolam, betahistin. Terus juga kalau misalkan kita batuk, kita bisa minum Procold Flu, terus juga OBH Kombi atau enggak Vicks Formula 44. Terus juga kalau sakit perut nih, biasanya kan kita tuh suka gak makan terus sakitnya tuh di lambung ya. Terus di sini ada Promah, Milanta, dan Nexium yang disarankan. Terus juga ini luka bisa pakai salep hidrokortison atau enggak calamine. Nah, mungkin itu saja penjelasan project webpage yang saya punya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.